Buat kalian pecinta komik manga yang story-nya dibuat oleh penulis terkenal asal Jepang, Ryogo Narita, komik ini tuh patut buat kalian coba dan kalian koleksi. Karena cuma ada 3 volume aja guys. Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bubes. Nah, di video kali ini kita di konten review. Kali ini Bang Dar bakalan review komik manga atau komik Jepang yang berjudul Steel Symphony ya. Komik ini tuh diterbitin sama Elex Media Computindo di tahun 2016 teman-teman semua. Jadi udah lumayan lama ya. Dan untuk komik Steel Symphony sendiri ini tuh pertama kali dipublikasikan pada tahun 2014. Dan ini tuh kalau nggak salah masuk ke majalah Weekly Shonen Jump ya dari Shueisha teman-teman semua ya. Dan seperti yang kalian lihat ini dia komiknya. Komik ini tuh dibuat atau ditulis oleh Ryogo Narita. Buat kalian yang mungkin nggak tahu, Ryogo Narita itu adalah seorang penulis asal Jepang yang memang selain dia bikin novel juga seringkali berkolaborasi untuk menulis komik-komik manga gitu ya, dimana dia menjadi penulis kemudian bekerja sama dengan seorang mangaka ya. Salah satunya yang udah ada di Indonesia tuh selain Steel Symphony itu ada Deadmon Dead Play, kemudian Fate String Fake. Apalagi ya Bang Dar lupa. Kalau yang belum ada di Indonesia itu di versi Jepangnya sana yang belum terbit di Indonesia tuh ada Bleach ya. Nah buat kalian yang udah tahu tentang beliau ya pasti nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Nah di komik Steel Symphony ini tuh dia bekerja sama dengan seorang mangaka yang namanya Yoichi Amano ya teman-teman semua. Dan ini dia tampilan depannya. Ini tuh covernya lumayan rame banget, banyak karakter yang muncul di sini ya, dan lumayan apa ya, pokoknya lumayan colorful lah di bagian luarnya. Serame ini karena memang komik ini tuh kayak banyak banget tokoh-tokohnya gitu ya teman-teman semua. Dan ini dia tampilan depannya. Untuk komik ini tuh dibekali dengan cover glossy ya, jadi yang kayak meling-meling gitu, baik depan, samping, ini bagian sampingnya ya, dan bagian belakangnya gitu teman-teman semua. Karena tadi Bang Dar udah bilang komik ini tuh kalau nggak salah masuk ke Weekly Shonen Jump, berarti udah jelas komik ini tuh demografinya masuk ke komik cowok ya, atau komik shonen. Dan untuk harganya sendiri di sini nggak ada, karena di tahun 2016 tuh Elex belum nerapin sistem detail komik di belakang, mulai rating, kemudian harga sama demografinya ya. Tapi kalau nggak salah di tahun 2016an tuh harganya mungkin masih di bawah 20.000 ya kalau nggak salah. Dan komik ini tuh menurut Bang Dar juga pas kalau dilabeli dengan komik remaja gitu teman-teman semua ya. Nah, ini di sini di bagian belakang ini tuh ada kayak sinopsisnya dikit Bang Dar bacain ya. Karena ini tuh nggak terlalu panjang jadi nggak masalah lah Bang Dar bacain. Sering kita dengar perkataan jangan menilai seseorang dari penampilannya. Dari semua orang, Toroma adalah orang yang paling tak bisa dinilai dari penampilannya karena dia sama sekali tidak punya penampilan. Nah, Toroma di sini adalah seorang tokoh utama ya, walaupun bisa dibilang juga bukan tokoh utama banget karena ada tokoh utama lain di volume 2 nanti ya. Toroma ini tuh adalah seseorang yang invisible gitu ya. Jadi dia tuh bukan hanya nggak memiliki bentuk tapi juga nggak terlihat. Belakangan dia tuh adalah seekor naga gitu ya. Dan buat kalian yang mungkin pengen tahu sebelum Bang Dar bahas isinya, komik ini tuh masuk ke genre apa sih? Masuk ke ranah apa sih? Komik ini tuh adalah komik yang masuk ke genre action ya. Jadi memang ada porsi actionnya, kemudian ada juga fantasinya, dan ada komedinya. Kalau kita udah ngobrolin fantasy, berarti udah pasti komik ini tuh pasti berhubungan dengan sesuatu yang nggak ada di dunia ini, atau kayak dunia-dunia lain gitu ya. Dan memang komik ini tuh settingnya kayak sebenarnya di kota metropolitan gitu ya, di kota besar, tapi di situ tuh hidup berbagai makhluk ya. Ada manusia, kemudian ada elf, ada dwarf, dan ada yang lagi pastinya dragon atau naga ya. Cuma di sini sosok naga itu tuh adalah sesuatu musuh semua umat di bumi ini gitu teman-teman semua ya. Jadi kejadiannya dulu tuh awalnya jalan ceritanya adalah ada kelompok naga ya, kelompok naga yang menyerang bumi gitu ya. Dia kayak menyengsarakan umat yang ada di sini. Kemudian ada seseorang yang berhasil mengusir para naga itu. Akhirnya para naga itu akhirnya terusir ke bulan. Jadi dia nggak bisa atau nggak berani nyerang bumi lagi gitu loh teman-teman semua. Walaupun tokoh utama di sini yang bernama Toroma tadi itu adalah seekor naga ya. Tapi sebenarnya nanti ketika masuk ke volume 2, 3 tuh
naganya mulai intens gitu ya, karena memang ceritanya sebenarnya kayak naga yang terbuang ke bulan tuh kayak pengen balas dendam gitu ya, pengen balas dendam dan pengen menguasai bumi lagi. Dan ketika dulu naga itu sebelum terusir, ada banyak naga yang udah ada di bumi dan meninggalkan kayak kekuatan mereka dalam bentuk bermacam-macam gitu teman-teman semua ya. Just info buat kalian, komik ini tuh dibekali dengan kertas biasa ya, atau kertas newspaper, semuanya all hitam putih atau black and white ya. Jadi udah jelas bahwa dengan harga dan isi kertas dan juga cover yang biasa cuma glossy ini tuh berarti komik ini tuh memang masuk ke komik reguler ya. Untuk ukurannya sendiri, dimensi komiknya juga ini tuh ukuran LX yang biasa ya, standarnya komik LX Media Komputindo teman-teman semua ya. Oke, sekarang kita buka komiknya, karena ini tuh komik Jepang, arah bacanya dari kanan ke kiri gitu ya, komik manga. Dan kalau Bang Dar sendiri lihat awal mula di sini juga ada kontennya ya, ada prolog, kemudian ada 4 chapter ya yang dimulai di halaman 5 sampai 181 gitu teman-teman semua. Sekalipun di sini tuh kayak ada daftar isinya, tapi ini tuh juga disupport sama nomor halaman. Jadi ketika kita baca ini tuh juga lumayan enak sih, karena ada nomor halamannya. Kita sampai di nomor halaman berapa tuh juga oke gitu teman-teman semua ya. Dan sudah pasti karena ini tuh dibuat sama Ryo Gunarita sebagai ceritanya, komik ini tuh udah pasti kayak bau-bau novel gitu teman-teman semua ya. Kenapa bisa dibilang bau novel Bang Dar? Karena komik ini tuh bener-bener padat cerita banget, yang tentunya banyak dialog di setiap panel-panelnya, di setiap halamannya, bahkan sampai kecil-kecil banget seperti ini teman-teman semua ya dialognya. Jadi buat kalian yang suka dengan komik dimana banyak teksnya yang ala-ala novel gitu, panelnya kecil-kecil, gambarnya kecil-kecil, ya komik ini tuh cocok buat kalian. Dan dengan kriteria yang tadi Bang Dar sebutin, udah pasti komik ini tuh jalan ceritanya atau alurnya itu maju, tapi patchingnya lambat gitu ya teman-teman semua. Walaupun di sini tadi Bang Dar ngomong ada porsi actionnya, bahkan porsi actionnya pun juga di sini kayak terkesan singkat gitu ya. Biasanya kalau ada komik dilabeli action atau aksi, wah ini komik nanti bakalan antara 50% hingga 70% isinya tentang gelut-gelut gitu ya. Tapi enggak dengan komik ini teman-teman semua ya. Sekalipun di sini tuh kayak adegan gelut-gelutnya tuh di setiap chapter kayak ada gitu ya, dan lumayan sebenarnya dibilang juga kayak lumayan banyak. Cuma karena isinya satu chapter tuh kayak padat banget, jadi kayak nggak kerasa actionnya kalau Bang Dar sendiri ya. Dan jujur aja, untuk cerita dari Stealth Symphony ini tuh sebenarnya kalau Bang Dar lihat dari keseluruhan 1-3 kan tamatnya di volume 3. Itu tuh sebenarnya kayak punya runtutan kisah atau jalan cerita kisah yang lumayan kompleks dan sebenarnya bagus gitu ya. Cuma entah kenapa di komik ini tuh susah banget buat dicerna gitu teman-teman semua ya. Karena dari awal selain panel yang banyak banget, tulisan yang banyak banget, ceritanya juga padat banget, terkesan ceritanya tuh kayak dipaksain gitu ya. Satu cerita atau satu babak yang harusnya dibagi menjadi 4 chapter, di sini dipepetin dalam satu chapter aja. Sehingga awal mula kita buka komik ini tuh kita udah langsung disuguhi berbagai macam tipe makhluk yang ada di sini, dan ada berbagai grup, kemudian ada berbagai karakter, sehingga pembaca tuh aduh belum mulai masuk ke pembaca enak gitu, tahu-tahu udah disuguhin atau dijejali banyak karakter gitu teman-teman semua. Jadi kayak kita tuh nggak bisa fokus sama oh ini tokoh ini kemampuannya apa kayak gitu loh teman-teman semua. Dan terkesan kayak agak membosankan kalau Bang Dar sendiri. Dan walaupun 3 volume, komik ini tuh sebenarnya artnya bagus banget menurut Bang Dar, pemakaian tonnya juga banyak, panelnya pun juga sebenarnya standar, cuma karena kecil-kecil tadi ya terkesan kayak apa ya, terkesan kayak panelnya tuh kayak padat gitu. Walaupun di bagian action di sini tuh kadang kayak ada bagian yang di highlight walaupun nggak double page ya, tapi ada porsi yang lumayan gede seperti ini teman-teman semua ya. Kalau dilihat dari segi actionnya sebenarnya ini tuh menarik banget, artnya udah bisa menyampaikan, kemudian artnya juga detail ya, dan stylenya udah pasti style manga, berarti kayak komik semi realism, semi kartun. Cuma ya karena ini tadi mangakanya tuh kayak ngikutin story dari Ryo Gunarita ya, jadi kayak terkesan kayak kita mau membuat sesuatu itu udah ada batasannya. Ini satu judul ini bercerita tentang ini, batas halamannya segini gitu teman-teman semua ya. Overall sih dari ceritanya menurut Bang Dar sebenarnya ceritanya bagus ya, jadi Bang Dar kasih nilai 7,5 aja kali ya.
walaupun ceritanya bagus, tapi itu kayak agak susah buat dicerna karena terlalu kecepetan atau bahasa Jawanya kesusu gitu teman-teman semua. Dan untuk artnya Bang Dar kasih nilai 8 sih ya. Sebenarnya artnya bagus, tapi sayang banget kayak minim double patch atau minim satu patch yang panelnya agak dikit gitu ya. Tapi malah sebaliknya di sini tuh banyak banget panel kecil-kecil sehingga tidak terlalu banyak art yang pengen ditampilin gitu ya. Jadi pembaca tuh kayak sekilas buka halaman per halaman tuh artnya kayak biasa. Padahal kalau kita perhatiin tenanan bahasa Jawa, kalau kita perhatiin secara gamblang, secara serius, ini tuh artnya kece banget gitu ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman semua. Oke. Kemudian kalau untuk keunikan dari segi ceritanya, Bang Dar kasih nilai 8 juga ya. Karena walaupun di sini tuh fantasy dan memang udah biasa kalau ada komik bertema kayak elf, dragon dan lain-lain, tapi di sini tuh kayak dia bisa bikin cerita yang lumayan beda dari cerita-cerita umumnya gitu teman-teman semua ya. Oke, kira-kira seperti ini review dari Bang Dar tentang komik Stealth Symphony. Buat kalian yang suka dengan konten semacam ini silahkan like, buat kalian yang tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran silahkan ngomong aja di kolom komentar. Dan tentunya buat kalian yang penggemar penulis Ryogo Narita dan buat kalian yang mungkin lagi gabut mencari komik set dimana komiknya nggak terlalu banyak volumenya, cuma tamat di 3 volume, ya silahkan coba beli dan baca komik ini ya teman-teman semua. Kali aja kalian cocok, lumayan juga, ngirit budget, cuma 3 volume tamat gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bang Dar pamit dulu, salam books lovers, bye!